Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak ibu semuanya. Pada kesempatan singkat ini, ibu akan menceritakan sedikit kisah tentang sahabat Nabi yang bernama Abu Ubaidillah, atau biasa dikenal juga dengan nama Abu Ubaidah bin Jarrah, yang nantinya juga akan menjadi nama kelas kita di kelas 4, Abu Ubaidillah. Nah, sebelumnya siapa nih anak-anak ibu yang sudah pernah dengar tentang kisah Abu Ubaidillah bin Jarrah? Siapa sih Abu Ubaidillah itu? Selamat menyimak. Berikut kisah singkatnya. Abdullah Ubaidillah memiliki nama lainnya yaitu Abu Ubaidah. Nama lengkapnya adalah Amir bin Abdullah bin Al-Jarrah, kemudian lebih dikenal dengan nama Abu Ubaidillah Al-Jarrah. Adalah putri dari pasangan Abdullah bin Al-Jarrah bin Hilal dan Umaymah binti Utsman bin Jabir. Ia lahir di Mekah pada tahun ke-40 sebelum Hijriah atau 584 Masehi. Dalam urusan bekerja, Abu Ubaidah sangat cekatan. Dia bisa menunaikan tugas dengan bertanggung jawab. Ia tak pernah melalaikan amanahnya. Abu Ubaidillah termasuk yang pertama-tama masuk Islam. Abu Ubaidillah berasal dari Bani Fihr. Kaum kafir Mekah tak berani menyiksanya, sebab Abu Ubaidah dilindungi oleh sukunya. Kesetiaannya sangat luar biasa. Abu Ubaidillah mengikuti Rasul hijrah ke Madinah. Dia ikut serta di berbagai peperangan. Saat perang Badar, ia turut ambil bagian. Ketika perang, ada musuh yang terus mengejarnya. Orang kafir itu ingin membunuhnya. Abu Ubaidillah memakai taktik jitu sehingga musuh bisa dikalahkannya. Abu Ubaidillah berperan besar di Madinah. Suatu kali datang utusan kaum Nasrani, mereka sedang bertengkar sesamanya. Hebatnya, mereka meminta Nabi mengutus hakim seorang muslim. Rasul pun mengutuskan Abu Ubaidillah. Rasul berkata, "Pergilah kamu bersama mereka, adili dengan baik perselisihan mereka." Abu Ubaidillah dipilih karena kejujurannya. Dia juga bersikap lemah lembut dan periang. Abu Ubaidillah melaksanakan tugas dengan baik. Sejak itu, ia digelar sebagai orang kuat yang terpercaya. Abu Ubaidillah juga panglima perang yang hebat. Dia terbiasa menghadapi kesulitan. Kesabaran yang membuatnya tidak mudah menyerah. Suatu kali Rasul mempersiapkan pasukan Islam, sayangnya perbekalan tidaklah mencukupi pasukan itu, hanya dibekali sekantung kurma. Rasul mempercayakan Abu Ubaidillah memimpinnya. Ia pun menerima tanggung jawab dengan keyakinan walaupun pasukan itu sangat kekurangan makanan. Abu Ubaidillah membagi-bagikan kurma, tiap prajuritnya mendapat 1 biji kurma. Mereka mengulum kurma seperti menghisap permen. Lalu mereka meminum air. Mereka sudah sangat berhemat, tetapi kurma yang sedikit itu pun habis. Pasukan pun terancam bencana. Abu Ubaidillah tak mau pasukannya binasa karena kelaparan. Pasukan Abu Ubaidillah pun memakan daun khobat, sehingga pasukan itu bisa bertahan hidup. Perjuangan mereka pun berhasil berkat kesabaran dan kecerdikannya. Sepeninggalan Rasul diadakan pemilihan khalifah. Umar bin Khattab mengulurkan tangannya pada Abu Ubaidillah. Dia menginginkan Abu Ubaidillah jadi khalifah. Alasan Umar karena Rasul sangat mempercayainya.
Tetapi Abu Ubaidillah menolaknya. Menurutnya Abu Bakar lebih pantas memimpin, sebab Rasul pun sangat mempercayainya. Abu Bakar pernah menggantikan Rasul menjadi imam salat. Begitulah kuatnya keimanan Abu Ubaidillah. Dia tidak tamak dengan kejabatannya. Dia mengusulkan sahabatnya yang lebih cakap memimpin. Abu Ubaidillah berikrar untuk Abu Bakar. Ia mendukung Abu Bakar menjadi pemimpin. Kamulah yang paling mulia di antara kalangan muslimin. Kamu menyertai Nabi dalam gua saat hijrah. Kamu menggantikan Rasulullah sebagai imam. Kamulah yang lebih pantas memimpin. Abu Bakar pun diangkat menjadi khalifah, sedangkan Abu Ubaidillah menjadi penasehat utamanya. Saat Umar menjadi khalifah, ada seruan berjuang. Abu Ubaidillah ikut mendaftarkan diri. Pasukan itu bertugas menaklukkan wilayah Syam. Saat itu Syam dijajah pasukan Romawi. Abu Ubaidillah kembali memikul tugas berat. Umar bin Khattab memberinya kepercayaan sebagai panglima. Padahal pasukan Romawi sangatlah besar. Di samping itu wilayah Syam cukup luas. Pertempuran meletus dengan sengitnya. Abu Ubaidillah memimpin dengan keimanan, sehingga pasukan Islam berhasil melaksanakan tugas. Mereka menang di Syam dan berhasil mengalahkan musuh. Sisa pasukan Romawi melarikan diri. Mereka bergabung bersama temannya di benteng Antakya. Benteng itu sangatlah kokoh. Abu Ubaidillah membangkitkan semangat pasukannya. Dia menyerukan perjuangan suci. Rakyat Syam pun ikut bergabung dengan Islam, sebab mereka ingin bebas dari penjajahan Romawi. Umat Islam bertempur dengan gagah perkasa. Lagi-lagi pasukan Abu Ubaidillah bisa menaklukkannya. Penduduk Syam pun berbondong-bondong masuk agama Islam. Abu Ubaidillah sangat berjasa. Dialah panglima gagah perkasa yang memimpin dengan hebatnya. Ia mampu mengalahkan musuh-musuh yang berat, sehingga banyak daerah yang dibebaskan dari penjajahan. Lalu Abu Ubaidillah tinggal di kota Hims. Dia mengatur pemerintahan secara bijaksana. Rakyat dipimpinnya penuh kasih sayang dan keadilan. Seluruh wilayah Syam aman sentosa. Kesejahteraan masyarakat terancam. Tiba-tiba mereka diliputi kecemasan dan ketakutan. Wabah penyakit ganas menyebar di negeri Syam. Satu persatu korban meninggal dunia. Hampir 25.000 orang kaum muslimin wafat pada saat itu. Benar-benar musibah yang mengerikan, sementara obatnya tak kunjung ditemukan. Umar bin Khattab mengirimkan surat. Umar meminta Abu Ubaidillah keluar dari daerah wabah tersebut. Khalifah tak ingin Abu Ubaidillah kena wabah kemudian mati, sebab ia ingin Abu Ubaidillah menggantikannya jadi khalifah. Abu Ubaidillah menolak pindah. Ia menulis surat kepada Umar. Saya berada di tengah-tengah pasukan Islam. Saya tidak ingin berjauhan dengan mereka. Biarkanlah aku selalu bersama pasukan. Begitulah kepribadian mulia Abu Ubaidillah. Dia tidak mau lari dari tanggung jawabnya. Dia tidak takut dengan resiko terburuk. Umar bin Khattab menangis membaca surat itu. Apakah Abu Ubaidillah telah wafat? Tanya seseorang. Umar menjawab sedih seolah-olah ia sudah wafat. Wajarlah Umar berkata demikian, sebab sahabat terbaiknya terancam kematian. Namun Umar kagum dengan tanggung jawab Abu Ubaidillah. Sementara itu Abu Ubaidillah terus berusaha sekuat tenaga. Dia sibuk memikirkan cara mengatasi wabah penyakit tersebut. Jika tidak, seluruh rakyat bisa habis. Syukurlah jalan keluar sudah diperoleh. Caranya dengan membawa rakyat ke pegunungan yang tinggi. Semua orang harus berpencar-pencar agar penyakit sampar bisa dihentikan. Rencana bagus itu tak bisa terlaksana. Kenapa? Apakah Abu Ubaidillah malas melakukannya? Ternyata tidak demikian. Mendadak Abu Ubaidillah juga terkena wabah tersebut. Ia pun jatuh sakit. Sang panglima mengolek lemah.
dia merasakan nyawanya tak akan bertahan lagi. Pada kondisi parah, ia menyampaikan wasiat, tegakkanlah sholat, laksanakan puasa, bayar zakat dan tunaikan ibadah haji. Nasihatilah pemimpin kalian, jangan biarkan tersesat. Janganlah kalian tergoda oleh dunia, walaupun orang bisa berusia 1000 tahun, ia tetap akan mati. Abu Ubaidillah seorang berperasaan halus. Ia setia kepada rakyat yang dipimpinnya. Ia tak mencari keselamatan diri sendiri, lebih penting baginya keselamatan rakyat. Rakyat mengkhawatirkan kondisi pemimpinnya. Mereka sangat bahagia bersama Abu Ubaidillah. Sayangnya, tak ada obat yang manjur untuk menyembuhkannya. Abu Ubaidillah pun meninggal dunia sebagai pemimpin terpuji. Dia telah berkorban demi rakyatnya. Sebelum wafat, Abu Ubaidillah menunjuk Mu'adz bin Jabal dialah sebagai pemimpin penggantinya. Tapi Mu'adz juga wafat karena penyakit. Sehingga rencana yang dirancang dulu kembali gagal. Pengganti selanjutnya adalah Amr bin As. Amr memimpin penanggulangan penyakit berbahaya sehingga penduduk dipindahkan ke pegunungan yang bersih. Akhirnya wabah sampar bisa dihentikan. Abu Ubaidillah memang telah wafat, tapi jasa-jasanya mulia terus dikenang. Allah menjamin surga untuk Abu Ubaidillah. Itulah penghargaan atas amal baiknya. Nah, cukup sekian anak-anak. Itulah cerita kisah singkat sahabat Nabi yang bernama Abu Ubaidillah bin Jarrah. Adapun resep Abu Ubaidillah bin Jarrah hingga dijamin masuk surga, mungkin nanti kita bisa meniru sikap daripada Abu Ubaidillah ya. Yang pertama, dia di pekerti yang mulia. Abu Ubaidillah disenangi banyak orang sebab ia pandai bergaul, terutama disokong oleh akhlaknya yang terpuji. Membela agama dengan gagah berani, dia tak gentar menghadapi musuh yang lebih besar. Sebab Abu Ubaidillah seorang yang tangguh, imannya kuat, tubuhnya juga kuat. Bertanggung jawab penuh terhadap rakyat, dia tidak lari dari bencana, malahan dia berkorban demi rakyatnya. Inilah sifat pemimpin yang luhur. Insya Allah anak-anak akan berjumpa dengan Abu Ubaidillah di surga. Caranya dengan mengamalkan resepnya yang telah disebut di atas. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.